Halo Sobat PBI, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Afik di sini sebagai host di podcastnya Edsa nih yang pertama kali diadakan. Oke, untuk pada tamu kali ini kita kedatangan tamu spesial nih Sobat PBI, yaitu Mbak Aulia. Halo. Nah, pada kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai kesibukan dari Mbak Aulia Hidayati ini yang sudah Sobat PBI tahu kan, menjabat atau aktif nih di dua organisasi. Nah, jadi boleh Mbak Aul menceritakan tentang kesibukannya sekarang ini sebagai mahasiswa di UAD ini seperti apa, Mbak Aul? Oke, sebenarnya kalau ditanya-tanya kesibukan apa ya, nggak yang terlalu sibuk banget sih Mas Afik. Cuman sekarang tuh emang lagi banyak lah gitu yang jadi hal yang diprioritaskan gitu. Kalau kesibukannya ya yang pasti karena saya juga mahasiswa gitu ya pasti kuliah. Cuman untuk beberapa saat ini memang lagi aktif banget di himpunan, di ETSA, sama juga di Ortom, di ILM khususnya gitu. Itu kalau kesibukan saya. Selain itu sekarang bantu di prodi juga kadang kalau ada event-event di prodi. Oh, Mas Abi. begitu. Jadi nambah nih kegiatannya, bantu-bantu di prodi juga ya, Iya. kesibukannya selama perkuliahan ini. Oke, baik Sobat PBI, tadi kita sudah mendengarkan tentang kesibukannya Mbak Aul. Jadi mungkin sobat-sobat PBI ini penasaran gitu kan, bagaimana sih Mbak Aulia dengan kesibukannya itu memanage dirinya di kehidupan kuliah ini yang mungkin terlalu padat nih untuk sobat-sobat PBI terutama yang mungkin angkatan 20 dan angkatan 21, 22 ya mungkin yang mau berkecimpung di dunia organisasi ini, boleh nih menyimak self managementnya dari Mbak Aul itu bagaimana? Monggo Mbak Aul. Oke. Sebenarnya bingung juga ya mau ngasih tips gitu self management diri, karena kalau dari saya sendiri sebenarnya ya kita belajar, namanya kita berproses. Sebenarnya teman-teman istilahnya Mas Afik, kita berproses itu nggak instan. Karena saya pun sampai sekarang memang beberapa waktu itu ada beberapa hal yang kadang pun terlewat, yang kayak saya kuranglah dalam manajemen diri gitu. Cuman untuk meminimalisir hal tersebut kadang ya saya melakukan ini sih. Kalau dari saya pribadi, saya itu membuat timeline pada diri saya. Istilahnya saya punya notes like to-do list lah, untuk hari ini tuh harus aku ngapain aja gitu, atau enggak sebelum-sebelumnya, karena kadang kan kita juga pasti suka lupa sama jadwal kita. Misal besok aku seharusnya punya jadwal ini, tapi ternyata karena aku nggak nyatet jadwalku, jadi aku lupa gitu. Jadi kadang yang penting banget buat kita lakukan itu kita bikin note sendiri. To-do list tadi. Iya, note sendiri, setidaknya tuh bikin di kalender kita, oh hari ini aku ada tugas apa, hari ini aku harus ngapain. Itu penting banget karena sebiasa-biasanya kita, maksudnya walaupun nggak banyak kegiatan kita, kalau kita basicnya kan karena manusia, apalagi kan kadang manusia itu suka hilaf ya, kita kadang lupa sama mungkin ke distract dengan hal yang lain, jadi itu lupa gitu Mas Afif. Itu bikin ya timeline buat diri sendiri, jadwal, kemudian lebih ke tentukan fokusnya apa yang mesti difokuskan itu. Karena memang kadang itu semua kegiatan dalam sehari kita sebenarnya 24 jam itu kalau dibilang kurang, dalam sehari kurang kalau menurut saya. Jadi apa yang mesti kita prioritaskan dalam seharian kita, dalam kegiatan sehari-hari kita, ya itu yang terpenting. Jadi kita bisa membaginya. Misal, oh hari ini aku harus mengerjakan tugas kuliah, yang itu memang penting kan, karena kita kewajiban kita sebagai mahasiswa, artinya ya itu yang menjadi prioritas kita, dan kita bagi ya dibagi aja waktu 24 jam kita tuh harus ngapain gitu, dimana. Tapi jangan lupa juga buat ngebagi waktu kita itu bukan cuma buat kerja atau melakukan
sesuatu yang membuat kita pusing, tapi juga harus dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu membuat kita tuh bahagia atau ya nggak pusing lah gitu. Jadi sebenarnya itu balik lagi ke diri masing-masing, bagaimana cara kita memprioritaskan hal-hal yang kita rasa itu penting gitu untuk kita lakukan dalam waktu yang jangkanya itu cukup pendek atau dekat lah gitu Mas Afi. Mungkin lebih ke apa ya tadi yang lebih bagian healing ya Mbak Ol ya, mungkin healing gitu. Nah untuk terkait apa ya pengaturan apa ya rundown ya kayak timeline gitu, kayak rundown kehidupan gitu ya kita. Nah Mbak Ul sendiri tuh kalau misal tentang tugas atau segala macam kan, kalau misal udah di timeline itu masih tetap nggak sih kayak sistem SKS gitu, sistem kebut semalam gitu ngerjain tugasnya? Mungkin sobat PB ini juga relate gitu ya, banyak yang sistem kebut semalam, deadline-nya masih berapa jam lagi belum dikerjain gitu. Mbak Ul sendiri gimana tuh untuk kepribadiannya sendiri? Iya, sebenarnya kalau dulu waktu awal-awal apa ya kuliah, waktu awal maba itu tuh kalau ada tugas langsung begitu habis kuliah langsung ngerjain tugas nih. Jadi kayak ketika dikasih kalau mungkin karena masih maba, transisi iya. ya maba dari masih kita sekolah dari ya. SMA ke kuliah gitu kan, jadi masih ada semangatnya. Jadi kayak semangat aja gitu loh ketika dapat tugas langsung kerjain. Nah cuma kalau sekarang itu ya kadang kebanyakan sih tetap sistemnya SKS gitu, ibaratnya udah mepet deadline, tim deadlineer banget. Karena di sisi lain, karena saya juga ngelihat kalau kita itu memang udah dikejar deadline, dalam artian orang yang tim deadlineer itu tergantung bagaimana dia memposisikan dirinya sih, dalam artian dia responsibel sama tugas dia. Kayak ya kita tahu deadline kita tuh besok, tapi kita bagaimana harus apa ya istilahnya memaksimalkan nih waktu 24 jam tersisa itu dengan ya udah kita ibaratnya kita harus maksimal kan, kita nggak mau juga tugas kita itu jadi kayak ya udah ngasal gitu. Jadi ya tergantung tadi orangnya juga, ya tetap sistem SKS ya masih iya. menjadi nomor 1 di mahasiswa ini. Nah dari terkait kesibukannya pengaruh nggak sih Mbak sama IPK Mbak sekarang? Kalau sejauh ini sih sampai semester 6 nih ya, sekarang udah semester 6. Alhamdulillahnya untuk masalah IPK itu nggak ada masalah sama sekali. Alhamdulillah masih apa ya? Ya kurang lebih beda. Masih aman lah ya, masih di atas. Iya, cuma masih di atas lah gitu, maksudnya di batas aman. Batas aman. Gitu. Ya juga sih benar. Kalau jadi sobat PBI itu harus memprioritaskan ke akademiknya nih teman-teman. Kuliah nomor 1, iya. Organisasi itu memang yaitu tadi organisasi kita nggak dapetin di pelajaran di iya. kuliah, tetapi kita mencari pelajaran tambahan itu sendiri dengan catatan kita harus responsibel dengan apa yang sudah kita kita ambil gitu. Jadi kita harus tanggung jawab dengan prioritas kita sebagai mahasiswa itu kuliah, tapi kita juga harus tanggung jawab sama tugas-tugas yang lain yang di luar perkuliahan kita gitu. Mungkin lebih dapat soft skill-nya ya Mbak Ul ya. Soft skill, hard skill pun iya, bisa terbentuk dari organisasi tersebut. Nah mungkin dari kan sudah berkecimpung di ETSA, terus jadi bagian dari IMMPP 2, terus itu gimana sih perasaannya Mbak Aulia sendiri gitu loh? Apakah terkadang stres nih, kan sekarang sobat PBI dikit-dikit healing, stres nih, pusing, tugas kuliah, organisasi. Nah, Mbak sendiri gimana itu? Apakah pernah stres atau mungkin mentalnya agak terganggu gitu dalam organisasi dan kuliah, tugas-tugas kuliah juga banyak. Oke. Kalau dibilang stres ya pasti ada fase-fase stres dimana kayak yang under pressure banget gitu. Cuman ya balik lagi sih, karena kita itu udah menjadi sebuah tanggung jawab dan menjabat menjadi di himpunan dan juga di organisasi lain pun itu adalah amanah gitu kan yang teman-teman titipkan juga ke saya tentunya. Jadi kayak ya dijalanin sama ini sih
bisa mengatur waktu juga untuk apa ya, membagi waktu untuk healing, untuk merefreshkan diri, merefreshkan pikiran lebih tepatnya. Karena memang kalau kita terus-terusan ini Mas Afik berkecimpung di dalam hal-hal yang membuat kita runyam, pusing, pasti ya kita merasa akan muncul sebuah ketoksikan gitu dalam diri kita, entah itu nanti faktornya dari luar ataupun dari diri kita sendiri, itu pasti akan muncul hal-hal yang membuat kita mungkin terbebani gitu ya, vibe-nya tuh jadi harus positive vibes nih jadi ya tetap harus kasih space untuk kita itu tadi bahasanya healing gitu, untuk menyegarkan pikiran, menyegarkan badan tentunya, biar hati kita juga tetap tenang, balance fresh gitu ya. Walaupun sibuk tapi kita juga balance dengan menyeimbangkan, membahagiakan diri kita sendiri gitu. Oke, jadi healing itu penting sobat PBI ya. Mungkin nih sobat PBI yang masih pusing dengan tugas-tugasnya, mungkin bisa healing bersama teman-teman, mungkin keluar gitu kan, hangout bareng, ngopi ataupun belanja kesesuaian kebutuhan sobat PBI gitu. Nah, dari healing ini biasanya Mbak Aul healing kemana nih Mbak Aul? Healingnya, apakah sering juga healing nih? Kayaknya sepertinya sibuk di kampus terus ya Mbak Aul ya? Iya, kalau dilihat-lihat kayaknya di kampus terus ya, kapan healingnya gitu ya. Iya, betul sekali. Iya, kalau healing sebenarnya kalau dari saya itu menafsirkan kata healing itu nggak yang mesti harus kita strolling around kemana gitu, misal sebenarnya nggak juga gitu. Kayak ya at least ketemu sama teman-teman yang itu nge-build mood booster saya, itu udah menurut saya juga healing Mas Afif gitu. Sama karena prinsip saya adalah ketika saya ingin healing atau melepaskan beban saya, tapi juga saya tidak ingin meninggalkan beban, dalam artian membuat melakukan suatu kegiatan yang sia-sia gitu, yang ibaratnya yang useless lah. Jadi tetap harus yang useful. Jadi kalau dalam waktu yang beberapa kemarin saya itu sempat ini juga sih, ibaratnya healing tapi tidak meninggalkan hal yang sifatnya produktif gitu, bisa dibilang. Kayak contohnya ya saya mencoba untuk mengembangkan diri saya juga dengan ya kayak coba-coba ikut program dari kampus. Misal untuk yang dekat ini nanti insya Allah saya akan juga mengikuti program Si Teacher Mas Afif. Si Teacher ya, keren banget nih Mbak Aul kita saat ini. Ngomong-ngomong, Si Teacher itu apa ya sobat PBI ya? Mungkin sobat PBI juga penasaran nih, atau mungkin baru dengar nih program dari Si Teacher. Bisa healing juga kan? Nah tuh bisa healing, bisa dapat program yang memang dapat meningkatkan kualitas diri, dapat pengalaman. Mbak Aul bisa jelasin lebih dikit? Nah, Si Teacher-nya gimana nih? Boleh, ya sebenarnya Si Teacher itu program udah lama ya, udah lama dari khususnya buat FKIP, kalau setahu saya itu dari CMEO namanya, itu program Si Teacher, dimana itu sebenarnya konsepnya itu untuk esensinya ya kurang lebih itu sama kayak PLP. Jadi kita nanti itu mengajar di sana kalau Si Teacher, cuman Si Teacher ini kita ngajarnya di luar negeri gitu, tergantung negara yang kita dapat, entah itu di Filipina atau di Thailand kalau untuk yang tahun ini. Berarti itu Mas Afif, ya? Di Asia. Berarti masih antara dua negara itu ya, antara Thailand dan Filipina. Iya, kalau tahun ini dua negara, Thailand dan Filipina. Kalau yang tahun-tahun kemarin itu saya sempat mencari tahu informasinya, ada pernah ke negara lain juga yang di Asia gitu. Oke, jadi tingkatannya masih di Asia ya? Iya, jadi kan lumayan gitu loh ibaratnya kita, maksudnya saya juga melakukan kegiatan itu yang masih relevan dengan kegiatan-kegiatan kampus yang itu tuh bisa di convert dari program yang ada di kampus di FKIP lah, terutama kayak kita PLP tapi pengen mencoba hal baru mencoba hal baru karena kan bukannya mau ibaratnya pengen deh nyoba
Bukan asal PLP pengen tapi coba-coba gitu. iya pengen PLP tapi PLP-nya ya ngajar siswa yang nggak biasa gitu Iya. loh. Jadi buat mau coba Keren, sambil sobat cari PBI. ilmu juga kan nanti bisa compare bagaimana pembelajaran di Iya, sini sama kayak tradisinya, culture-nya juga mungkin bisa di Betul. exchange culture gitu ya. Oke nih, nah si teacher ini gimana sih persiapannya Mbak Ul, sudah sampai mana? Apakah besok berangkat itu apa tiba-tiba besok saja udah di bandara Mbak Aul? Kalau untuk keberangkatan sebenarnya masih nanti di bulan Agustus. Kalau program si teacher itu mungkin nanti bisa dibikin episode selanjutnya tuh Oh iya, Mas boleh Afik tuh. buat teman-teman sobat PBI nanti biar yang kepo pengen ikut kegiatan itu juga nanti dibikin apa istilahnya Podcastnya. podcast sendiri aja khusus apa sih Informasi-informasinya program gitu si ya. teacher Boleh, boleh. buat dikenalin. Karena nggak cuma program si teacher aja sih teman-teman. Sebelumnya itu juga saya pernah mencoba program dari apa namanya istilahnya MBKM yang Iya. lain, cuman ya memang belum rezekinya aja gitu. Nggak Nah. cuman ya istilahnya kalau apa ya saya punya prinsip itu cobalah suatu hal yang apapun itu yang selagi itu bisa kamu coba aja semuanya gitu. Kalau serasa itu memang udah nggak bisa kamu coba ya udah baru nggak usah kamu coba. Selagi itu apapun itu sifat bentuk kegiatannya yang memang itu relevan sama kegiatan di kampus dan itu menguntungkan kita sebagai mahasiswa untuk secara experience, secara kayak kita apa namanya additional learning ya ikutin aja, coba-coba aja. Oke, jadi mencoba jangan terlewatkan gitu ya Mbak Aul ya. Iya. Coba yang ada kesempatan tuh diambil. Digas aja udah. Iya, gak usah pakai rem ya, digas terus. Sebenarnya ya kalau mau ngikutin Kemauan ego. iya. Terus kalau ibaratnya kita ngelihat, tuh aku sibuk terus, Iya. gitu kan maksudnya aku Mau nggak kapan kemana-mana, nih? Iya. gitu kapan kita mau mencoba hal baru, Iya. experience baru gitu loh untuk apa istilahnya belajar lah gitu, nggak cuman kita belajar di kampus kita sendiri, tapi kita bisa menjarah networking kita di kancah-kancah Negara gitu ya, luar negara. gitu. Nah, Mbak Aul tadi kan program si teacher ya, deket-deket ini mau berangkat. Nah itu bagaimana dengan manajemennya nih di organisasi? Apakah periodenya udah mau berakhir kah atau masih di awal ini atau gimana Mbak Aul untuk apa ya? Kan sebagai ketua nih untuk mengatur teman-temannya dalam suatu organisasi itu kan ke luar negeri nih, gimana nih ngaturnya? Mungkin sobat PWI juga bertanya nih, ketuanya pergi nih gimana dengan manajemennya gitu ya? Ditinggalin. Iya ditinggalin nanti katanya, kasihan banget deh. Oke, ya sebenarnya karena di ETSA pun ini kita udah di penghujung periode ya. Teman-teman kita udah mau persiapan kalau bahasanya tuh kongres, mau musyawarah gitu, mau kongres kita melaporkan laporan pertanggungjawaban lah gitu selama satu periode ini di ETSA kita ngapain aja gitu. Nah, jadi sebenarnya saya mengambil keputusan maksudnya dalam artian mau mencoba kegiatan ini pun juga jelas penuh pertimbangan karena saya nggak mau meninggalkan anak-anak saya dalam keadaan yang nanti utang utang lantung nggak mau. Jadi saya sudah sebelumnya sudah mempersiapkan, sudah melakukan persiapan lah untuk memproses ya insya Allah nanti. Nah itu tadi karena kita nanti ini sudah di akhir periode, jadi teman-teman siap-siap aja buat sobat PBI semua, ditunggu oprek ETSA. Nah, jadi kita langsung akan ada ketuanya oprek buat teman-teman angkatan 21 dan 22 khususnya buat sobat PBI. Jadi nanti jangan sampai teman-teman itu terlewatkan waktunya, kemudian juga jangan sampai teman-teman nggak menjadi bagian dari Ormawa dalam artian ETSA atau LSO, ada EJT, ada teater, keluarga teater PBI juga gitu. Jadi setidaknya ya selama kita jadi mahasiswa ini masuk aja semuanya, ikutin aja
ya walaupun pasti ada seleksi ya, Iya, ada ada kayak seleksinya. pendaftaran segala macam itu pasti. Tapi jalanin aja gitu Iya, ya. tapi Tetap diikutin aja ikutin selanjutnya. alurnya. Karena sayang banget loh Mas Afi kalau kita kuliah sebagai mahasiswa tapi nggak ikut organisasi, nggak ini karena apa ya, pengalaman atau pembelajaran entah itu dari soft skill kita, hard skill kita memang memang sangat secara nggak diperlukan. langsung ya, secara nggak langsung itu udah terlatih sendiri ketika kita gabung organisasi gitu. Jadi jangan sampai nanti kelewatan. Khususnya angkatan 21 ya udah kelewatan pertama. Iya, kemarin, nah mungkin opreknya. kemarin ada yang belum dilolosin, atau belum lolos mau seleksi daftar, atau nunggu nanti dulu. iya, nah itu nanti silahkan di periode selanjutnya mungkin periode Mas Afik atau Aduh. periode Mas Azam yang akan memimpin di Boleh. next ETSA selanjutnya atau siapapun nanti teman-teman yang memimpin, insya Allah ya kita tetap pada apa ya istilahnya, ibarat kata tuh Allah nggak bakalan salah tempat untuk menitipkan amanah gitu. Amanah itu nggak bakalan salah tempat lah untuk dititipkan, istilahnya kayak Iya, gitu. baik. Itu jadi sobat PBI tungguin nih oprek selanjutnya untuk periode selanjutnya dari ETSA Iya. dan Random banget ya Iya. kita dari self Dari management self-management, terus terus ke si ujung-ujungnya teacher ini ke tiba-tiba promosi jadi gitu. kayaknya podcastnya podcast ini ya mix talk. random Iya, ya random talk. ini. Aduh. Oke, kita beralih topik lagi nih. Kayaknya banyak banget topiknya ya. Iya. Jadi kan semester 6 ya Mbak Ul ya Iya, sekarang. semester 6. Nah, udah skripsian dong. Berarti udah memegang skripsi nih. Tuh kan, Seperti topiknya udah beralih lagi nih teman-teman gimana. Iya, semester 6 ini kita udah di timeline kan untuk sudah mulai cari judul, cari menentukan DPS kayak gitu-gitu. Jadi udah mulai ya kalau dibilang udah mulai persiapan skripsi. Nah, oke. Jadi skripsinya ini udah dari semester 6 udah disiapkan ya Mbak Ul ya. Bener nih. Berarti untuk angkatan 21 nih mungkin tahun depan ya. Iya siap-siap maksudnya ya. Skripsian. Tapi santai aja, nggak usah buru-buru, nanti di apa ya, ikutin alur aja, ikutin sesuai sama yang memang udah dipaketin sama prodi itu memang udah terbaik gitu loh. Jadi nggak usah buru-buru aja. Oke, jadi mungkin mungkin segitu dulu ya mungkin untuk bincang-bincangnya kita pada hari ini. Iya. Terkait dari skripsi sudah membahas tentang oprek ETSA, dari self management sendiri, malah lebih mau si teacher juga dibahas di podcast ini. Random Iya, sekali random kita hari talk ini. banget ini ya, nggak apa-apa. Jadi baik, terima kasih Mbak Aulia untuk waktunya pada episode spesial pertama perdananya dari ETSA ini. ETSA Yang kita Podcast. namain ETSA Podcast atau disebut dengan IPODS. IPODS. Iya, gitu. Keren, IPODS. Terima kasih Sobat PBI yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa ditunggu oprek untuk periode berikutnya dari ETSA. Dan saya Gimana nih yel-yelnya ETSA? oh iya, aduh kita Iya, yel-yel dulu iya, ya. dulu. Oke, mungkin Mbak Aul dari ketuanya langsung boleh memimpin. Oke, nah ini kalau aku bilang ETSA jawab bareng-bareng ya, together we can Oke, gitu ya. siap. Oke, itu dong. Oke, 1, 2, 3. ETSA Together we can. can. Oke, terima kasih. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye.